Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti dengan NIM 19051008. Kata penghormatan saya kepada dosen saya Ibu Dr. Ramjiati SHM Pum selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis di kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis surat perjanjian kerja sesuai dengan peraturan di Indonesia. Jadi kontrak kerja adalah suatu perjanjian di antara pekerja dan pengusaha. Biasanya perusahaan wajib untuk memberikan kontrak kerja di hari pertama calon kerja tersebut bekerja. Untuk kontrak sendiri biasanya dibuat secara tertulis, yang sifatnya mengikat para pihak yang di dalamnya memenuhi syarat-syarat kerja, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa sebuah perjanjian kerja harus dibuat atas dasar 4 hal. Yang pertama, ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, kemauan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun teknik pengumpulan data yang saya ambil yaitu menggunakan yuridis normatif, yaitu menggunakan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta bahan lengkap melalui jurnal ilmiah, serta web yang mendukung penulisan ini. Dalam membuat sebuah kontrak, maka perlu adanya struktur dan anatomi kontrak. Tujuannya agar kontrak yang dibuat dianggap sah di mata hukum dan baik secara finansial. Adapun struktur anatomi kontrak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada judul kontrak, pembukaan kontrak, komparisi, premis, isi kontrak, klausa dalam kontrak, keseluruhan kontrak, dan penutup kontrak. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Judul kontrak merupakan latar belakang yang menggambarkan suatu isi perjanjian. Biasanya juga mencerminkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak tersebut. Dalam judul juga terdapat penomoran. Pada prinsipnya, sifatnya adalah opsional. Maka dapat kita artikan di sini, untuk penomoran bisa dicantumkan, bisa juga tidak. Untuk penomoran, biasanya sering terdapat di ranah perkantoran. Tujuannya agar dapat membedakan antara kontrak yang satu dengan kontrak yang lain. Contohnya di sini saya mengambil kontrak kerja pengemudi atau driver. Bagian ini mengandung asas itikat baik yang sifatnya adalah objektif. Yang mana itikat baik tersebut harus sesuai dengan normanya, mengikuti peraturan, kepatutan, dan ketertiban umum. Dalam pembukaan kontrak, ini merupakan awalan akta. Biasanya, dalam pembukaan ini mencantumkan waktu dan tempat. Namun apabila dalam pembukaan tidak dicantumkan waktu dan tempat, maka kita bisa menulisnya di penutup. Contohnya di sini, pada hari ini, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini. Bagian ini mengandung unsur mengikat antara para pihak satu dan pihak lainnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada bagian komparasi. Bagian ini biasanya menyebutkan nama para pihak dalam perjanjian, baik identitas para pihak yang menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak. Secara singkat,
Bagian komparasi ini yaitu menjelaskan tentang para pihak dalam membuat kontrak. Untuk kewenangan para pihak tersebut merupakan syarat subjektif. Syarat ini apabila tidak dipenuhi, maka dapat dibatalkan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 330 KUH Perdata tentang kecakapan seseorang, yaitu seseorang dianggap dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian kita lihat juga dalam pasal 1320 ayat 2 KUH Perdata mengenai kecakapan, yaitu seseorang dianggap dewasa yaitu berumur 21 tahun, tidak gila dan tidak di bawah pengampuan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya ada bagian primis. Primis adalah kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat dirinya dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, atau primis adalah keterangan para pihak yang akan menandatangani kontrak. Primis biasanya diawali dengan kata bahwa. Contohnya di sini, pihak pertama dan dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Kemudian mengenai isi kontrak, dalam isi kontrak ini merupakan perjanjian-perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak. Yang pertama misalnya pasal 1 mengenai jenis pekerjaan, pasal 2 tentang jangka waktu pekerjaan, pasal 3 mengenai pembayaran upah, pasal 4 mengenai hak dan kewajiban antara para pihak, pasal 5 ada sanksi, pasal 6 ada berakhirnya kontrak, dan yang pasal 7 ada ketentuan lain-lain. Dalam hal ini, pada saat membuat perjanjian, para pihak harus membaca dengan betul-betul isi kontrak tersebut. Karena setelah ditandatangani, maka kontrak tersebut telah sah dan akan mengikat para pihak. Selanjutnya ada klausula dalam kontrak, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dibuat dalam kontrak tersebut. Contohnya di sini, apabila belum ada hak-hak yang diatur dalam kontrak ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam bentuk kontrak tambahan atau disebut adendum, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan kontrak ini. Untuk keseluruhan kontrak, biasanya memuat keterangan bahwa berapa jumlah eksplemar kontrak dan bagaimana kekuatan hukum dari masing-masing eksplemar kontrak tersebut. Contohnya di sini, kontrak ini dibuat 2 rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama. Kontrak ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani bersama. Dalam penutupan ini dilengkapi dengan tanggal dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta apabila ada saksi, boleh dicantumkan nama saksi serta tanda tangan oleh saksi tersebut. Namun dalam hal ini saya tidak memberikan tanggal karena tanggalnya sudah saya sebutkan pada pembukaan kontrak di atas. Sekian pemaparan materi saya pada hari ini tentang analisis perjanjian kerja sesuai peraturan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.